Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Prabowo senyum tapi Jokowi ketakutan. Itu kalau kita simak baik-baik foto yang ditampilkan oleh gelora.co ya, dengan wajah yang senyum, posisi yang cukup hormat kepada Jokowi, ya kan? Sebaliknya ya, Jokowi mukanya ketakutan seperti itu dan kursinya mau jundil, ya, bisa jatuh kursinya itu bersama Jokowinya sudah barang tentu. Satu foto yang memberikan gambaran secara tepat bagaimana hubungan dua orang ini, ya, ketika situasi di Indonesia benar-benar menunjukkan di mana Prabowo sudah mengambil alih kendali, ya. Tentakelnya Jokowi mulai dipotongin satu-satu, ya. Reshuffle yang cukup mengagetkan, ya, kita tidak menduga secepat ini, ya. Ternyata itu kayak menjadi tsunami yang menggulung geng Solo, betul-betul membuat sebagian besar rakyat itu puas, walaupun masih terus minta lagi supaya habis semua itu orang-orang Jokowi yang ada di kabinetnya Prabowo, ya. Tuh pemirsa, dan kenapa tiba-tiba Prabowo ini membuat reshuffle yang begitu cepat? Tampaknya karena ditipu oleh orang-orang dekatnya ini, ya kan? Demo besar dari tanggal 25, 28, 29, 30, tanggal 1 yang begitu heboh, ya, laporannya dari anak buahnya, dari Menko Polkam dan lain sebagainya, itu ternyata hanya menghibur aja, asal Bapak senang, nggak apa-apa Pak, sudah dikendalikan macam-macam, tetapi Prabowo memberikan penilaian sendiri, berbahaya ini situasi ini, ya, apalagi sampai mau membubarkan DPR dan tampaknya mau kudeta gitu loh, ya, sampai menerima draft tentang kudeta itu kan, ada sekelompok tentara dan lain sebagainya. Jadi tentara pun sebagian, ya, ikut bermain rupanya. Apakah dia bagian dari geng Solo atau tidak, ya kita tidak tahu persis. Tetapi dengan ketegasan Prabowo kali ini, banyak orang happy, ya, banyak orang tuh happy. Ini termasuk, ya, sudah barang tentu nyikat Sri Mulyani itu. Bahkan kalau menurut Faisal Assegaf, begitu Sri Mulyani itu dicopot, ya, bukan mundur, itu penjelasan dari istana sendiri, itu bukan karena Sri Mulyani itu mundur, dicopot. Bedalah mundur dengan dicopot itu, ya kan? Setelah dimain-mainin, rumahnya dijarah, minta bantuan ke TNI, dikirim 20 orang katanya, tetapi penjaranya ada ribuan orang, ya nggak cukup kan, membuat trauma sama Sri Mulyani. Mungkin maksudnya supaya bisa merasakan tuh, Sri Mulyani, ente kan mau merencanakan memungut pajak itu dengan mengerahkan aparat keamanan, ya, dan cara menghitungnya kan berbeda, ya, hitungannya orang petugas pajak dengan wajib pajak. Kalau nggak sama, yang dipakai siapa? Petugas pajak. Kalau nggak mau keluar bayar, ada aparat keamanan, langsung ngambil. Waduh, sementara pejabat-pejabat di Indonesia dimanjakan sama Sri Mulyani. Memang Sri Mulyani ini orang giginya gede-gede. Ini analisis dokter, gigi Sri Mulyani gede-gede. Kemampuan gigitnya itu membahayakan sekali. Itu salah satu yang banyak disyukuri orang, yaitu dicopotnya Sri Mulyani, dan Faisal Assegaf harusnya ditangkap itu Sri Mulyani itu, ya, dan sudah barang tentu dengan kabinet-kabinet yang lain. Nah, reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih oleh Prabowo, ya,
itu menggeser dominasi Jokowi. Itu dikemukakan oleh founder Citra Institute Yusak Farhan yang mengamati dari 5 pos menteri yang diganti oleh Prabowo, setidaknya ada 3 menteri yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dito Aryo Tejo yang kena kasus aliran dana ya 27 miliar apa itu yang ketahuan loh ya. Kemudian Budi Ari ya, Abdul Qadir Karding ya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan kayaknya 5-5-nya kalau menurut saya adalah menterinya Jokowi semua, termasuk Budi Gunawan. Kenapa Budi Gunawan bahkan itu sampai membuat marah Syafri Samsudin? Apa alasannya Budi Gunawan dicopot? Nggak usah tanya itu. Nggak mungkin, karena Budi Gunawan tidak cukup kinerjanya dalam menangani persoalan demonstrasi yang meluas sampai membakar gedung-gedung itu. Mungkin dia tidur-tiduran atau seperti apa, laporannya hanya sekedar baik-baik saja, tetapi ini satu tahap lagi, ya, itu seperti yang terjadi di Nepal, ya. Sekarang nggak terkendali kan, yang terjadi di Nepal itu sampai pejabat-pejabatnya itu dievakuasi bergelantungan di helikopter, ya, karena nggak bisa masuk, dan banyak yang akhirnya dipukuli, ya, ditelanjangi sampai lari terbirit-birit kejebur ke kali. Dan itu ya dimulai dari bakar-bakar. Ketika bakar-bakar terjadi, apakah amarah rakyat, amarah orang yang sudah tersulut emosinya itu akan terjadi? Enggak. Kalau Prabowo salah menangani kasus ini, itu akan bisa berakhir seperti di Nepal. Untungnya Prabowo mungkin punya feeling sebagai kostrat, ya, bisa menempatkan orang-orang dan langsung mencoba membidik dalang dari yang mau kudeta itu. Ya, ini pertarungan babak pertama sepertinya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Nah, apakah akan ada gerakan geng Solo lagi ya setelah ini? Ya, kita tidak tahu persis. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Prabowo ya membuat ketakutan pada kubu Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.